tiba-tiba ada GM nelpon, nggak mungkin nggak diangkat dong ya kan. Ya cuma tiap orang tuh pasti punya alasan loh untuk tidak melakukan sesuatu gitu loh. Tapi kalau kita emang udah punya kita udah punya komitmen untuk mau ngelakuin sesuatu, kita pasti bakal cari jalan, bukan cari alasan. Gitu sih. Jangan males. Iya, jangan males, itu aja sih. Jangan males gitu kan. Oke, nice man. Gue so glad gue undang lu ke podcast. Thank you very much. Gue belajar banyak banget loh cuy. Waduh. Dan semoga gimana sih mau lebih rajin cuy. Gue kayak kadang-kadang bisa lupa gitu. 3 hari tiba-tiba lupa aja gitu. Paling ampuh. Kalau yang gue lakuin di gini ya. Katakan kan orang tuh kadang mikirnya, lu handle Psycooks saja oke. Lu handle ini. Apa namanya? Sosmednya Resto. Gitu kan. Nah, gitu kan. Yes. Itu kan beneran beda tuh. Beneran beda. Kayak yang Psycooks tuh kayak gue banget nih. Gue banget. Nah kalau yang Resto tuh kan lebih easy money lagi menurut gue sih. Sebenarnya kalau lu udah buka pintu itu ya, pasti banyak. Enggak, maksudnya sosmed Resto gue, outlet gue gitu kan. Oke. Lu handle lah, lu kan biasa mainan sosmed gitu kan. Nah terus ya kalau kita mau ngomong cara paling ampuh buat awal-awal banget nih. Kalau emang kita terkendala sama masalah malas apa segala macam kayak mager gitu kan, bikin aja ini mood board. Hari ini kita harus posting apaan, siapin kontennya, udah kita tinggal jalan. Penting gak sih variasi? Misalnya gue nih, coba kritik sosial media gue nih. Bukan Regensen Radio deh, personal. Gue kan ngepost, kadang gue ngepost makanan. Iya. Kadang gue ngepost ya kehidupan gue aja, sama teman gitu. Okay. Kadang restoran gue, misalnya kerjaan gue. Itu variatif apa you pick one? Kalau dari lu, sosmed chef guru. Kalau gue sih lebih senang variatif ya. Soalnya kan kita manusia juga cuy. Iya kan. Kayak gak melulu habis waktu di dapur doang nih. Cuma ketika beda lah tingkat excitementnya ketika kita lagi ngelakuin rutinitas harian sama ketika kita lagi ngelakuin apa yang benar-benar kita passion ini nih. Itu kan beda excitementnya tuh. Ya di situ aja yang bikin beda. Oke. Terus sekarang kehidupan di dapur lu gimana men? Kayak lu sekarang menjabat jadi apa, di mana? Kalau sekarang menjabat mungkin chef partner lah ya. Chef partner. Chef partner di Balikpapan. Ada 3 brand. Ada Komuna, Treasure Box sama Nasi Telur. Oke. Itu tuh. Gimana sekarang di sana? Sengefek itu gak? PSBB. Parah sih. Parah. Itu aja tuh satu kata cukup banget dan parah asli. Lalu lu kan kemarin udah ngiter-ngiter Jakarta. Ini pertama kali lu ke Jakarta? Enggak sih. Cuma ini pertama kali ngiter-ngiter sendirian. Oke. Kalau kemarin kan sama keluarga. Gitu tuh. How do you find it Jakarta? Ini bukan kota. terlalu padat gitu kan. Terlalu padat ya. Kayak keluar jalan tuh bawahnya orang buru-buru semua gitu kan. Kan gue biasanya di kota yang chill gitu kan. Iya Jakarta tuh kayak either you love it or you hate it sih. Iya bener. Gue karena gue udah di sini. Emang dari sini kan ya. Iya dari sini jadi ya udah terbiasa. Bener. Tapi sometimes perlu juga cabut-cabut ke tempat santai. Lu kesini tuh harus PCR dulu gitu kemarin. Iya. Jadi kan sebelum ke sini gue ke Malang dulu. Dari Balikpapan PCR dulu. Terus dari Surabaya ke sini lagi PCR lagi. PCR lagi ya. Iya. Jadi itu dan diceknya di mana sih? Karena gue lagi pengen keluar kota sih. Diceknya di bandara doang. Oh ceknya di bandara doang. Ini ya apanya? Iya bukti tesnya bukti gitu kan. Bukti swabnya tuh di bandara doang. Oke. Kalau road trip? Bentar. Kayaknya kalau sini ke Bandung nggak perlu. Cuma dari Bandung ke Jogjanya kayaknya perlu. Dari pembelian tiket kemarin di onlinean gitu kan. Udah ada pemberitahuan harus pakai swab antigen. Oke. So what's next? Buat Psycooks. Dreamnya sih. What's the goal? Bikin website. Bikin website terus kayak Psycooks nih mau jadi media lah. Media untuk ya lebih spesifiknya orang yang gerak di F&B. Apapun itu. Nice. Mau dia si chefnya, mau dia maker out something lah. Kayak gitu tuh
medianya Psychooks. Yes, dan ya menurut gue itu salah satu yang gue pengen achieve juga sih. Gitu. Amin. Ya kan, jadi supaya bisa tahu lah. Bener. Gitu kan, tahu lah orang-orang F&B Indonesia nih gokil-gokil juga loh. Gitu kan, dan gue sekarang berasa kayak semakin kesini semakin banyak yang tahu podcast gue, kayak endless supply aja. Anjing gila dia keren juga, wah gila dia keren juga, gitu kan. Dan gak ada yang tahu juga, gitu. Dan gini nih yang paling oke banget ya, dampak yang paling aku rasain ketika udah punya Psychooks nih, gue bisa ketemu sama lu. Yes. Gue bisa ketemu sama Mas Wiro, Mas Tamio, Mas siapa-siapa itulah. Orang-orang kerennya Jakarta gitu kan. Gue bisa ketemu mereka, gue bisa interview sama Chef Mandif. Gue bisa ketemu sama bisa interview sama Chef Chris Alans. Kalau dipikir sebagai personal kayak siapa gue? Ya kan? Exactly. Gak mungkin mereka mau ngeladenin kayak anak-anak kecil ini. Apalagi bukan running di resto yang oke gitu kan. Kayak lu mau ngomong apaan sama gue lu gitu kan. Nah cuma itu efek yang gue rasain dari gue punya Psychooks. Terus hebatnya lagi, Halo Nuansa, itu gokil sih. Gue bisa bantu si Nuansa ini untuk. Nuansa ini apa nih? Nuansa Porcelain. Piring. Gue bisa bantu mereka buat setidaknya distribusi informasi lah. Ada sempat yang sampai interest banget tuh orang US. Orang US kayak bro, gue minta katalog gitu. Katalog. Jadi misalnya gue bayar sejuta, gue dapat apa aja gitu. Iya, kayak gitu. Ada gak? Dari Nuansa? Ada banget. Dan terus kemarin. Enggak dari Psychooks, gue pikir dari itu. Jadi gini, si Nuansa itu punya ikatan khusus lah sama si Psychooks. Karena itu salah satu brand pertama yang beneran ngehargain si Psychooks waktu dia masih kecil. Terus kayak gue pengen kasih dia lebih lah gitu tuh. Mantap. Yoi, klien pertama. Gak bisa dilupain. Bener. Lu itu 78.000. Buat gue udah banyak banget. Tapi kan masih banyak yang lebih gede kan. Betul. Tapi yang luar biasa tuh engagement lu. Iya. Komennya. Ya kan, like-nya, engagement lu itu. What's the secret? Jujur aja. Rahasia? Jujur aja. Oh jujur, gue pikir rahasia. Jujur aja. Kayak yang gak bohong lah. Medsos tuh menuhankan konten. Dan konten yang terbaik itu konten yang paling relate sama banyak orang kan. Dan konten gue yang banyak engagementnya sampai tinggi ya ketika orang banyak relate sama konten gue tuh. Kalau konten gue kayak konten-konten biasa paling juga nembus like 100 juga oke. Juga ada yang begitu gitu kan. Walaupun kayak followersnya katakan 78.000. Like-nya 100 ya iya orang masih gak pada relate gitu kan. Kalau yang relate banget mau gua ulang sampai beberapa kali juga masih dapat ribuan. Lu repost gitu? Okay. Repost. Kadang kan sampai buntu gitu. Post yang udah laku aja. Post yang udah laku aja. Terus biar engagement gak turun. Terus dulu kan lu sempat bantuin Regency Radio Podcast buat upload meme-nya tuh. Ya kan itu thank you very much loh. Kita dapat follower juga banyak juga. Gokil kan? Iya, gokil. Gue kayak gila men Psychooks gitu kan. Gokil Psychooks gitu kan. Dan tapi kan ada beberapa juga yang ngambil foto itu terus gak nge-tag Psychooks, gak nge-tag guanya, ngambil aja gitu kan. Iya benar. Itu apa sih? Itu ada rulesnya gak yang bisa bikin dia itu di ban, lo laporin atau kayak etika kerja aja? Iya etika kerja aja. Itu sih sebenarnya kayak. Kalau lu kan rapi selalu kan, gua ngambil dari sini. Iya. Ya kan, si chef ini gitu kan. Soalnya kan itu kan mencuri ya. Kalau kita nggak ngasih tahu ini punya siapa, terus kita klaim gitu, itu kan. Iya itu kasarnya mencuri banget sih. Iya. Orang bikin itu capek-capek gitu kan. Terus tahu-tahu ada yang tahu pasar, oke nih ambil aja gitu kan. Ya kan mencuri namanya tuh. Ya gua actually baru ada pengalaman kayak gitu cuy. Insta story gua men. Dicuri.
Terus kayak di-share sebagai chef, orang chef juga. Terus dia bilang kayak waktu PSBB kan gue masak-masak Chinese food di rumah tuh. Yang gue kasih tutorial gitu-gitu. Kayak itu ya diambil. Kayak let's cook fried rice. Terus ya basically itu story gue yang gue taruh di highlights. Cara masak nasi goreng ala China gitu kan. Let's cook fried rice gini-gini. Yang kasih tahu itu pendengar setia radio. Dia nge-share gua videonya, profilnya kayak, chef, isn't this your content? Iya, anjing diambil begitu aja cuy. Gitu loh. Ya langsung gua tanya, gua bilang kan, chef, please refer me if you use my content. Oh, sorry, I forgot. Iya, alasan doang tuh. Come on bro, come on brother gitu. Come on man. Ya kan? Cuma kan ya balik lagi gitu. Ketika emang orang tahu itu punya lu, ya orang bakal, ini bukan punya dia nih. Gitu kan. Ya itu nama baik lah. Gue selalu ngejaga itu biar ya orang kenalnya Saikoksu ya tetap sebagai ada nama baiknya. Walaupun ya akun sebenarnya cuma repost-repost doang gitu. Oke. Kalau begitu. Iya benar. Pertanyaan terakhir. Apa tuh? Dream lu apa? Selain Saikoks jadi media. What's your dream? Apa ya? Dari kita nih. Ya. Lokal-lokalan nih. Indonesiaan nih. Ya bisa lah jadi kayak ini. Tahu ini gak sih? Yang di mana? MAD. MAD. Yang punya Noma acara MAD itu ya. Ya bisa bikin kayak gituan lah. Oh my god man. Actually lu bilang begitu. Itu kayak. Itu bener-bener goal gue sih. Ya. Bikin acara kayak MAD. Jadi guys yang belum tahu MAD, MAD ini. MAD itu yang foundernya itu ya chef-chef keren geng lah yang award winning ya, kayak Rene Redzepi yang punya Noma, David Chang, bla 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 bla. Bikin festival. Ya kan festival itu isinya chef-chef atau orang-orang yang bekerja di bidang F&B. Dia presentasi ngomongin tentang topik F&B. Ada yang bisa how to be a better chef. Ya. Food waste, gimana cara nguranginnya. Pokoknya tentang makanan dan minuman kan. Dan juga ada festival makanannya di luar. Buat orang-orang biasa datang barbekyuan. Yoi, itu benar-benar goal gua sih. Gitu. Kayak gitu tuh. Waktu itu kita udah pernah coba tapi ya masih kecil. Oke. Gitu kan. Jadi kayak poinnya ya kalau sekarang kan kita masih kayak makanan tuh sebagai kebutuhan kan. Kita ya sebenarnya gini loh. Dari zaman prasejarah pun makan itu kan jadi kayak ibadah kan. Iya. Setelah orang capek berburu apa segala macam, at the end of the day kita makan nih. Iya. Sebagai reward atas diri kita sendiri. Reward lo udah capek, udah apa segala macam. Kita makan nih. Nah, gue pengen kayak ya suatu saat kita bisa itulah kayak ngembaliin itu lagi. Jadi kayak makan tuh nggak cuma sekedar makan gitu loh. Iya. Dan dari mana medianya? Ya dari orang-orang yang bergerak di balik makanan itu. Jadi kayak dari kita para chef dulu bisa lebih menghargai lagi. Kadang kan gue sering kesel tuh. Ketika lagi di kitchen ada barang datang terus sama cook sama siapa tuh yang ada di dalam, makanan biarin di lantai itu kan, wah bahan biarin di lantai. Gue bisa meledak-ledak kalau lihat itu. Ya. Ini makanan cuy. Taruh di jangan lantai. Di lantai gitu loh. Kita tuh harus bisa kasih respect kita ke bahan makanan ya, walaupun itu belum jadi makanan kan. Cuma kan itu bakal diolah gitu loh. Yoi. Bakal diolah dan itu bakal masuk ke mulut gitu kan. Ya banyak orang juga bilang badan kita ini kuil kita nih ya kan. Ya kayak gitulah. You are what you eat gitu. Iya kan, bener. Masa kita mau makan apa yang keleleran, cecer kemana-mana kayak gitu kan. Jangan taruh bahan makanan di lantai. Kalau mejanya nggak muat, make some space. Iya lah bener, itu. Yang rapi, yang apa. Makanya kan kayak cara kerja apa segala macam itu kan harus diperhatiin benar tuh. Iya. Gimana kita bisa respect sama bahan makanan yang ini nantinya bakal jadi produk untuk dimakan sama orang nih. Kayak gitu. Terus lu mau ngapain nih sekarang? Apa yang lu mau cobain di Jakarta next? Next mau ngapain ya? Ntar mau ada yang jemput nih. Gue ngikut sama tour guide aja dah. Shout out to Yudhistira dan Mas Oke. Iya benar. Yang bentar lagi kesini main ditunggu. Nanti kita nongkrong-nongkrong lagi sambil santai.
So thank you banget men udah datang jauh-jauh. Thank you juga udah diundang. Lu paling jauh guys kesini dari Balikpapan. Dari Balikpapan cuy. Semoga kita bisa kerjasama di depannya. Amin. And I hope you much success for Psycooks dan juga dalam karir lu di kitchen. Dan emang harusnya begitu sih, Chef. Karena katakanlah kayak apapun itu lah ya. Sekarang itu kompetitor tuh harusnya seminimal mungkin lah. Kita harus bisa saling berkolaborasi satu sama yang lain. Harus bisa saling ngisi. Supaya kayak berapa juta penduduk Indonesia emang gak mungkin kita bisa tampung sendirian kan. Iya. Betul. Betul. Dan emang punya market yang beda-beda juga. Betul, market lu beda sama market gua ya, dan segala macam. Apapun itu emang kita tuh perlu kolaborasi satu sama lain. Yes. Bener. Gua punya saran sih satu. Apa tuh? Pindah Jakarta. Wah, ya again, thank you banget. Oke. Thank you banget. Jangan lupa follow Psycooks, oke, yang mau personal branding. Dan juga bentar lagi for further updates untuk kitchen apparel-nya. Dan juga pisau-pisau gitu kerennya. Oke guys, dan jangan lupa pamerin di sosial media lu kalau udah beli. Iya benar. Psycooks. Yoi. Kita harus pamerin apa yang kita kerjain. Supaya ketika orang lain butuh bantuan kita, dia tahu harus kemana. Gitu. Yes. Moto kali ini, jangan malu buat pamer. Iyalah. Buat kebaikan kita. Oke guys, jangan lupa like and subscribe to Ray Jensen Radio. Komen kalau ada kritik dan saran. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Oke. Undang gue lagi dong kalau ada Psycooks Talk. Aman, lagi dijadwalin. Siap. So thank you very much for Bayu and all Psycooks team. Thank you juga. See you next time. Oke. Bye-bye. Bye.